Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam channel Media Selebes Pos, pewarta penyambung lidah rakyat. Kali ini saya berada di Kabupaten Goa yang luar biasa. Kemarin ya, kita lihat bersama unjuk rasa yang alhamdulillah berjalan lancar, damai dan teratur. Tidak lain dan tidak bukan bukti daripada dewasanya demokrasi yang terjadi di Buta Malakbirita ini, yaitu Goa itu sendiri, Kabupaten Goa. Dan saya seperti biasa tidak sendiri. Di samping saya ada laki-laki kuat yang dimana walau badai menghantam tetap berdiri pada prinsip-prinsip yang dia pegang dari orang tuanya. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Muhammad Agus Harahap. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Pos, penyambung lidah rakyat dan alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan seperti biasa, saya sampaikan kepada netizen. Netizen bisa mengkepoi deskripsi atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin netizen sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nge-share video ini agar masyarakat Goa pada khususnya dan pada umumnya Indonesia itu bisa melihat kondisi demokrasi kita, kondisi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Goa itu bisa menghadapi situasi yang aman, tentram, dan tertib. Betul. Nah, kembali nih kepada pembahasan yang kita akan angkat pada session kali ini. Sebelumnya kan betul-betul pembahasannya ya bisa saya katakan jor-joran, tapi tetap konsisten. Betul. Malam ini, hari ini, kali ini juga tetap jor-joran. Siap. Nah, santer di media dalam hal ini pemberhentian secara tiba-tiba. Betul. Sebelumnya saya mendengar dan saya membaca di beberapa platform berita itu ada 16. Betul. Tapi ketika demo kemarin, kebetulan wartawan kami juga turun ke lapangan dan melihat langsung, toh ada 7 saya lihat di situ. Pengungkapan beliau. Iya, ada 7. Nah, bagaimana kita melihat kacamata pemberhentian tersebut dalam pandangan Bapak Muhammad Agus Harahap dalam hal ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen dimanapun Anda berada. Saya Agus Salim Harahap menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Goa saat ini. Tetapi saya mantan Inspektorat Kabupaten Goa. Iya. Saya juga mantan Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa. Iya. Sedikit banyaknya saya mengetahui bagaimana proses mulai dari pengangkatan atau bahkan mulai pengusulan, pengangkatan, pemutasian, pemindahan, baik yang dikatakan job fit atau promosi sampai dengan pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan secara tidak hormat. Artinya matang betul di bidang birokrasi pemerintahan. Sedikit lah gitu. Jangan merendah lah. Jangan merendah lah. Jadi gini, saya melihat kalau dikatakan ada 16 kepala SKPD yang akan diberhentikan, yang akan diberhentikan ini hampir benar. Kenapa? Kenapa bisa 16? Namun pemberitaan atau suara yang terdengar dari speaker yang keluar dari seorang bupati mengatakan 16 itu tidak benar. Jangan salah. Itu yang sebenarnya 7. Nah, inilah ambigunya. Ya. Kalau dikatakan 16 kemungkinan, saya mengatakan ada kecurigaan persiapan 16 jabatan yang akan di-non-jobkan tidak berkesesuaian dengan aturan. Nah, berbicara masalah persiapan nih, artinya kan dugaan 16. Ada memang indikasi yang mengarah ke sana? Ada. Kenapa saya mengatakan ada? Karena adanya pengambilan penomoran di Badan Kepegawaian dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibungkus dengan kunjungan sidak
Lihat aja di Instagram bupati. Yes. Mereka melakukan sidak. Yes. Kunjungan dinas yang paling terakhir ada kepada Badan Kepegawaian. Ada kok jejak digitalnya. Benar, di sana ada mengambil 15 nomor awalnya. 15 nomor untuk dikosongkan. 15 nomor untuk dikosongkan. Dikosongkan. Agar diisi sendiri oleh bupati. Agar nomor ini terkesan secara regulasi atau aturan bahwa surat pemberhentian ini terakui secara administrasi keluar atau lahir dari BKPSDM sendiri. Kalau melihat secara administrasi fakta, iya. Tetapi perlakuan, ini kelakuan para pecundang bagi saya. Oke, bicara perlakuan. Siap. Nah, ini kan bisa dikatakan tidak etis di perlakuannya. Iya. Ya, dugaan tidak etis ya. Iya. Tapi kemudian, kalau kita berbicara regulasi, masuk tidak pada regulasi yang saya sebut tadi? Jadi begini, berbicara regulasi, pemberhentian sementara, ini bagi saya harus ada trigger, harus ada kok bisa diberhentikan sementara. Nah, itu yang saya maksud. Kalau dikatakan pemberhentian sementara dalam tahap pemeriksaan, saya mau nanya, apakah yang keenam para sahabat teman saya ini diberhentikan, apakah sudah terperiksa atau belum? Ini kan belum. Saya tahu persis regulasi. Kalau dikatakan mau diberhentikan sementara, gini aja bro. Yes. Mesti ada aduan masyarakat dulu. Mesti ada sumber dulu. Apa kedugaan pelanggaran dari yang bersangkutan? Iya. Berangkat dari ini, informasi mungkin tiba di Ibu Bupati. Ibu Bupati agar lebih objektif kepada para perangkatnya, tentu meminta kepada inspektorat melakukan pemeriksaan. Iya. Nah, dengan cara apa? Buatkan yang namanya PEMSUS, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini harus dibuatkan tim. Ada namanya tim sus yang dikomandoi oleh siapa? Irbansus di inspektorat. Terdiri dari siapa? Penanggung jawab, tentu adalah inspektorat sendiri. Yes. Wakil penanggung jawab, tentu dari Irbansus sendiri. Yes. Pengendali teknis, nanti siapa kita menunjuk di situ, siapa yang betul-betul menguasai atas dasar pelanggaran yang dimaksud. Kemudian ada yang namanya ketua tim. Yes. Kemudian dari ketua tim ada yang namanya anggota tim. Ketika terbentuknya tim ini dan ada surat tugas yang dibuat, barulah bermohon kepada bupati, apabila yang bersangkutan memiliki jabatan strategis agar tidak mengganggu jabatan kesehariannya, Yes. maka inspektorat selaku penanggung jawab pemeriksaan harus, bukan harus, tapi biasanya atau lebih terkesan seharusnya meminta kepada bupati dulu untuk diberhentikan sementara pejabat yang akan diperiksa, supaya apa? Tidak mengganggu tugas dan fungsi keseharian dia. Supaya pemeriksaan ini juga berjalan objektif dan efektif. Berarti terkoneksi ke bupati? Iya, dan harus sepengetahuan inspektur. Nah, sekarang kalau ini disetujui barulah diberhentikan. Kemudian siapa yang menjalankan tugas dia? Maka bupati meminta kepada sekda untuk menunjuk pelaksana harian yang dianggap menguasai atau mengetahui atau memahami betul pekerjaan yang bersangkutan. Ini bayangkan aja Pak, sekda diberhentikan sementara nggak tahu kenapa. Iya, betul. Menunjuk langsung pelaksana tugas. Ya, bisa Pelaksana tugas ini kan beda dengan pelaksana harian. Iya. Pelaksana tugas ini harus mendasar Pak. Ingat, ini jabatan eselon 2 adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk menduduki jabatan ini harus melalui asesmen, harus melalui uji kompetensi, dan ditunjuk oleh bupati. Tidak semena-mena bagaikan yang saya katakan di DPR, bagaikan kembang bunga yang dicabut di pinggir jalan. Kalau seperti ini penjelasannya, berarti harus memenuhi mekanisme-mekanisme yang kemudian dilakukan, baru bisa dilakukan pencopotan. Seluruh mekanisme
seluruh elemen-elemen yang perlu harus dia lalui tahapannya, ini tidak ada sama sekali. Murni hanya selembar surat yang ditandatangani oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, yang sangat tidak mendasar surat ini. Apakah ataukah ini sengaja dibuat? Dugaanku sengaja dibuat ya, untuk kemudian membuat, ya bisa saya katakan, rekan-rekan sekalian yang menjabat sebagai punggawa SKPD itu terpancing agar turun ke lapangan, turun juga aksi, turun juga demo, karena salah satu aturan bahwa ASN itu dalam hal ini tidak bisa demo membawa atribut, apalagi di luar jam kerja. Jadi begini, kita dudukkan dulu persoalan. Kemarin demonstrasi itu adalah spontanitas para masyarakat. Kami aparatur sipil negara hanya mempertanyakan hak kami kepada DPR, agar meminta DPR untuk memeriksa bupati apa dasar langkah sampai mencopot. Tapi sebelum kita lanjut itu, ya. Tapi saya tidak temukan sama sekali brother kita di lapangan. Dalam hal ini Pak Agus Saraf. Saya tidak temukan. Artinya memang paham betul tentang regulasi dan aturan. Jadi begini, saya juga hadir kemarin, mungkin cuma tidak kelihatan. Saya bukan membantah, tetapi jujur saya katakan ya, sampai detik hari ini saya belum menerima SK pemberhentian. Sampai per malam ini? Per malam ini saya belum menerima surat pemberhentian. Terus pertanyaannya, kenapa Pak Agus yang harus berapi-api? Oh, saya punya jiwa korsa, Pak. Anda mencubit teman saya, sakit satu, semuanya merasakan. Dalam. Oh iya, saya nggak ada urusan sama Belanda. Kalau Anda zolim, saya akan lawan. Saya jujur menyampaikan, kalaupun saya viral kemarin di media sosial terkait saya ada di lapangan apel, saya ada melakukan demonstrasi, jujur saya katakan, demonstrasi ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan masyarakat. Saya membela teman saya yang diperlakukan tidak semena-mena. Tahan dulu. Siap. Tahan dulu. Kita masih bahas masalah regulasi pemberhentian secara tiba-tiba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kok ada pesanan. Betul. Nah, gimana nih? Bisa dilanjutkan? Kalau saya melihat kenapa yang 6 ini, mohon maaf ya, saya yakin ini adalah bentuk langkah-langkah bupati ingin melakukan agar anggaran ini dia bisa gerakkan semaunya. Karena rata-rata yang dicopot ini adalah yang termasuk TAPD. Berarti ada tinjauan politisnya di sini. Iya. Ya lanjut lagi. Nah, saya melihat ya, mulai pertama ada Pak Sekda sendiri, senior kita kan. Siap. Kemudian ada Sekwan. Siap. Kemudian ada pengelola keuangan daerah. Kemudian ada BKPSDM sendiri yang sebenarnya mengatur. Tugas fungsinya adalah membantu, mengawasi kedisiplinan para pegawai. Kan? Kemudian ada Satpol PP. Ya, dan yang satunya ini kalau saya tidak salah inspektorat tim pengawas. Tahan. Berarti saya mau katakan bahwa jabatan strategis dan basah. Mungkin. Iya. Ini kan dugaan kita bahwa jabatan ini basah dan strategis ya. Oleh kemudian diturunkanlah, saya katakan, surat perintah rahasia ya. Sebenarnya saya meminta aja kepada para netizen, kami ini sudah berusaha memperingati, janganlah membuat aturan-aturan yang tidak semestinya. Tatanan pemerintah ini udah baik, Pak. Selama ini berjalan sesuai normatif. Janganlah diporak-porandakan kami. Yes. Saya melihat
Ada juga oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil kesempatan. Iya. Terlalu percaya diri lah bahwa ketika dia ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dia pikir udah benar. Dia dengan gampangnya aja bilang, wah saya sekarang sekda, saya sekarang kadis keuangan, saya sekarang satpol pp, saya sekarang inspektorat, sekarang saya sekwan. Gila ini. Sudah dia setrika mungkin bajunya. Iya, saya sekarang udah BKPSDM. Mimpilah bro, bangunlah dari mimpi burukmu bro. Serius, jabatan itu jangan dikejar. Kami ini semua tidak gila jabatan. Kami ini menjalankan tugas apa yang menjadi amanah. Itu aja. Betul-betul lahir dari tempaan birokrasi. Betul. Dan yang lucunya, para pelaksana tugas ini semua rata-rata jabatan yang dibawanya, jabatan yang diduduki. Ada dari kepala bagian, ada dari kepala dinas menduduki jabatan sekda. Ini kan, aduh. Tapi dalam hal ini sesuai dengan pantauan kita, bro, dalam hal ini, itu memang kita lihat ada masalah di kubu SKPD, 6 SKPD yang diberhentikan ini, ataukah kemudian baik-baik saja? Tidak ada masalah. Seperti Pak Sekda. Pak Sekda ini orang yang tidak pernah terjatuhi hukuman. Baik hukuman secara tertulis, lisan, maupun ringan, sedang, atau berat. Tiba-tiba dicopot. Nah, sedangkan pencopotan itu, pemberhentian itu, mesti kan ada pelanggaran berat di dalamnya. Ini nggak ada. Iya. Ya gimana caranya mau ada pelanggaran berat? Diperiksa aja belum. Iya. Ya diperiksa aja belum. Kira-kira gini, lahir anak tapi belum nikah. Gimana caranya? Iya sih. Ini kan terlalu sering banyak orang bilang bahugan lah, bahu hubungan gelap mungkin. Kalau tapi jujur ya saya katakan bahwa jangan latihannya itu dibawa ke pemerintahan. Iya, maksudnya seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke ranah yang lebih serius lagi. Iya. Yaitu viralnya sosok Muhammad Agus Harahap dalam hal ini di dalam framing ketika apel pagi. Siap. Nah, saya mau tahu bagaimana sih persisnya? Jadi, iya. Apel besar yang dilaksanakan itu tiap hari Senin pagi 7.30. Siap. Ini sudah menjadi kebiasaan kita di pemerintah daerah Kabupaten Goa. Iya. Yang biasa menjadi irup itu adalah sekretaris daerah kita. Sepengetahuan saya, sekda ini belum pernah tergantikan secara regulasi resmi. Yes. Yaitu Bapak Andi Asis Petar kan. Bapak Andi Asis SHMSI. Iya. Beliau ini birokrat senior. Sewaktu saya hadir apel pagi, karena beliau agak telat sedikit, saya sempat mengambil mic bahwa para peserta apel pagi, apel besar, mohon kesabarannya, sebentar lagi kita akan tunggu Bapak Sekretaris Daerah kita, Bapak Andi Asis SHM. Ini saya sampaikan sambil memberikan kepastian atas isu-isu yang selama ini kita dengar bahwa adanya diangkat sekda baru. Iya. Sekda itu Pak, jabatan tertinggi di pemerintahan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Yes. Tidak segampang itu mengganti sekda Pak. Nah, maka saya sampaikan lah untuk sabar. Namun tidak lama muncullah Pak Sekda. Akhirnya pelaksanaan apel besar itu terlaksana sampai dengan selesai. Seharusnya setelah selesai kan bubar. Yes. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu, ini bupati kita ini, kasihan. Bupati kita, saya spontan bilang udah bubar, nggak usah lagi, nggak bagus memberikan penjelasan, atau kan ini mau dijelaskan kepada para peserta apel bahwa dicopot ini sekda begini ndak bagus, dia cerita begitu. Yes. Kalau dia cuma menghimbau agak lebih tenang, emangnya bikin apa gitu. Iya. Makanya saya bilang udah bubar.
muncullah orang iseng video. Nah, sebentar, Iya. tahan dulu ya. Jadi ada beberapa video yang dilempar ke sosial media dan muncul pernyataan yang kurang etis Ya, kepada brother. siap? Tapi saya melihat yang menyatakan itu langsung memohon maaf kurang lebih daripada 1 kali 24 jam. Jadi ya, jadi dia merekam, dia mengatakan ini pejabat tidak menerima, diberhentikan. Iya, iya. Ini, jadi terkesan gimana caranya saya tidak menerima? Saya sampai sekarang aja belum menerima SK pemberhentian. Ya, jadi netizen kan cerdas. Netizen kan tahu apa yang ada di konten di podcast Celebes Post ini pure, natural, no setting-setting, tanpa setting-setting, dan ini jelas bahwasanya Gak ada. tidak ada sama sekali. Intinya saya sampai per hari ini silakan dicek dimanapun di staff saya belum terima, mau by online pun tidak terima. Bahwa pemberhentian seperti yang 6 semua itu teman saya diteriaki bahwa tidak menerima karena dicopot. Saya telepon yang bersangkutan, kebetulan saya bisa dapat dengan gaya saya. Yes. Akhirnya saya temukan, saya tanya anak itu, kamu siapa? Oh, ternyata adik kandung pelaksana tugas sekda yang dipaksakan itu. Iya, iya, iya. Saya katakanlah, motif kamu merekam dan mengatakan saya itu apa adalah saya hilaf, Pak. Ada chat WA-nya semua sama saya. Nanti saya bagikan nama Pak Celebes Post. Siap. Permohonan maafnya, menyesali perbuatannya. Jadi saya katakan, apa bentuk permohonan maaf? Saya akan buat video klarifikasinya, Pak. Makanya kurang dari 24 jam video klarifikasi itu muncul dan netizen bisa melihat sendiri. Teriak-teriak saya mengatakan itu bubar karena saya pikir jam apel itu sudah lewat waktunya. Udah panas banget kan. Nah, ini yang saya maksud. Kalau dibiarkan framing video, potongan video beredar begitu luas, ini kan sama kita menyesatkan Iya. para netizen, Nah, masyarakat Goa pada khususnya. iya. Sampai ada yang mengatakan, jangan, ini masih bupati. Emangnya saya apain bupati? Justru bupatinya aja mohon maaf. Mungkin nggak biasa apel, datangnya jam 8 lewat. Iya. Orang apel di mana-mana 7.30. Iya, iya. Kasihan kan teman-teman kita di Jemur. Bukan pakaian itu. Iya. Jadi cocok. Iya. Ini video viral ini perlu penjelasan Iya. langsung pada sumbernya. Iya. Nah, beliaulah yang diambil dalam potongan video itu dan di framing sesuai dengan kehendak para netizen. Iya. Tapi sebenarnya fakta ini kami ungkapkan pada sesi kali ini. Dan beliau langsung menjelaskan bagaimana kronologinya. Iya, jadi kemarin kan saya sempat podcast lagi kan, yang pertama terkait itu kan saya katakan bahwa mungkin saya karena terlalu ganteng kan. Iya, iya. Ya kita udah ganteng masa dibiarin panas-panas, biaya perawatan mahal lah. Ya jangan, kalau senang yang sama angus-angus, ya cari aja, jangan saya dong yang dikasih angus gitu. Iya, iya, iya. Iya kan gitu, jangan paksakan kita hitam dong. Iya, iya. Sudah putih dari sononya. Astaga, saya mohon maaf netizen, bukan bermaksud lain, tetapi inilah candaan saya sama abang saya. Siap. Saya selalu mengatakan objektif apa yang saya ketahui. Kalau ada netizen mungkin mau ngajak ngopi, kenapa tidak? Kenapa Why tidak? not? Iya, betul. Kenapa tidak? Silakan sepanjang, cuma saya memberi saran di waktu yang saat ini kalau bisa ditunda dulu ngopi-ngopinya, Iya, karena iya. lagi repot-repot kita ditanya-tanya gitu Iya. kan. Saya jujur, saya birokrat tulen. Yes. Saya dibesarkan oleh para pendahulu-pendahulu kami. Yes. Kami diajar, kami dididik, kami tidak boleh semena-mena. Di dalam jabatan karir itu, ingat, saya sempat membaca. Jabatan bupati disamakan jabatan presiden. It's okay, sama-sama jabatan politis. Yes. Presiden kok bisa mengganti menterinya? Itu kan hak prerogatif presiden. Begitu pula dengan hak prerogatif bupati. Yes, kalau dia presiden, ini bupati. Presiden
Pejabat atau pembantu para presiden menteri ini adalah jabatan politis. Beda dengan bupati. Iya. Bupati, para pembantunya adalah jabatan karir. Ketika mau mengganti, memberhentikan, atau mempromosi, atau menggeser, atau job fit apapun namanya, itu ada mekanisme dan aturan yang ngatur. Jadi perlu diketahui antara jabatan politik dengan jabatan struktural, Ya. birokrat. Ya, itu berbeda. Presiden memiliki para pembantu menteri, ini jabatan politik juga para menterinya. Tidak perlu melalui regulasi, dia cukup hanya penggantian usulan dari ke partai-partai kan. Iya, iya. Kalau jabatan birokrasi yang berada di pemerintahan, ini jabatan karir, bro. Yes. Ada regulasi yang mengaturnya. Yes. Ini bukan bunga yang di tepi jalan dicabut begitu langsung ditaruh di pot. Gitu. Cerita bunga di tepi jalan nih. Iya. Saya akan buat stiker lagi, bunga di tepi jalan. Jadi gini loh, Pak Kadis. Saya dengan berani katakan Pak Kadis, karena sampai detik ini belum ada surat cinta ya. Iya. Ya. Insya Allah saya pertanggungjawabkan jabatan saya sampai akhirat. Aman. Insya Allah. Jadi begini Pak Kadis, kalau bahasa presidennya reshuffle ya, mungkin kalau bahasa bupatinya nggak tahu bahasa apa untuk pencopotan itu. Rotasi mutasi. Rotasi mutasi ya. Cuman kemudian kan rata-rata yang duduk di samping kiri kanannya bupati ini kan para birokrat ulung yang kemudian menyandang ASN struktural, Ya. diterima negara, Ya. disahkan oleh negara, Ya. dan mendapat juga yang namanya pensiunan dari negara. Betul? Artinya tidak bisa dong semena-mena. Betul. Ini kan tercatat oleh negara. Orang menduduki melalui surat keputusan. Yes. Ketika ingin mengganti, menggeser, tentu surat keputusan ini harus melalui mekanisme juga penggantian. Ibu bupati nggak sadar. Iya. Kalau dia gampang diganti, Iya. ya mungkin udah diganti. Tapi kan ada SK juga. Iya ya. Harus ada peninjauan. Terus jangan dia mau melakukan hak semena-mena. Saya katakan, mohon maaf sekali lagi, ini jangan terpelintir dan negatif. Saya meminta melalui, mungkin dengan forum ini, melalui Selebes Pos, penyambung lidah rakyat. Siap. Saya tahu di penganggaran sekretariat daerah ada namanya anggaran kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oh iya iya. Saya hanya cukup kasihan dengan ibu bupati kita. Sudah sekian lama under pressure kan tekanan ini. Banyaknya pemberitaan, Betul ya. apalagi beliau seorang perempuan kan. Yes. Saya takutnya beliau ini udah agak terganggu. Iya. Serius ini. Saya kemarin cuma lupa menyampaikan di DPR bahwa tidak ada salahnya. Ini mohon maaf ya. Ini netizen jangan salah pikir. Iya. Tidak ada salahnya kita menguji kesehatan beliau. Kita mengundang dokter psikiater. Iya. Jangan sampai beliau ini dengan mengambil langkah-langkah keputusan kebijakan yang dianggap ini sudah tidak sehat. Ini karena tidak pernahnya kita melihat. Jangan sampai kurang sehat beliau. Kan dengan gangguan jiwa ini kan luar biasa tekanannya kan. Psikologis ya. Iya, psikologisnya. Kan tidak ada salahnya, Pak. Iya, iya. Tolonglah mungkin dari DPR atau dari siapakah yang berwenang menyarankan bupati untuk kita cek kesehatannya kembali. Jangan sampai beliau, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ini orang dengan gangguan jiwa sekarang karena dia tidak tahu lagi dengan cara apa untuk. Kan dalam hal ini kita care kepada Iya. bupati ya. Saya care betul, Iya. makanya saya minta check up dulu. Tapi ada tidak hubungan kebijakan tentang apa yang dia lakukan saat sekarang ini dengan orang-orang yang terafiliasi dengan beliau? Justru itu saya pikir takutnya orang-orang di sekitar beliau ini hanya memanfaatkan. Banyaknya masukan kiri kanan,
Dengan pemikiran akhirnya dia blank, nggak tahu yang mana dia mau dengar. Iya. Akhirnya dengan ada bisikan-bisikan yang mungkin hanya kepentingan seseorang, Yes. akhirnya bisikan itu terlaksana, padahal ini sudah nyata-nyata salah yang dilakukan. Makanya, ayolah cek apa aja dulu sekarang. Iya. Jadi Kan nggak apa-apa kan? dugaan kita seperti itu ya. Iya, Jangan saya sampai- tidak mengatakan bahwa ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa itu orang gila. Tidak. Saya mengatakan tidak ada salahnya Iya. teman-teman DPR meminta untuk coba memeriksakan kembali kesehatan beliau. Jangan sampai beliau ini sudah terpapar tekanan stres yang luar biasa. Kita tidak mengetahui. Kita ikut-ikut aja. Ternyata Betul. beliau sedang tidak dalam baik-baik saja. Inilah yang saya maksud, bahwa bisa jadi orang di sekelilingnya yang menguasai pemikiran beliau. Betul. Dugaan ya, Ya. bisa jadi. Nah, jika kemudian kondisi ini terjadi, maka saya katakan masyarakat Goa tunggu. Saya katakan tunggu. Kalau seperti itu, karena kebijakan yang diambil bukan dalam rangka kemaslahatan orang banyak. Menduduki suatu jabatan bupati Yes, melalui tahapan pemeriksaan kesehatan. betul, betul. Ada tes psikolog, Yes, bahkan psikotes. yes, Karena diharapkan kepala daerah itu harus mengambil kebijakan dalam kondisi sehat, berpikir yang baik, hmm, bukan semena-mena, bukan hanya kegundahan hati. Nah, kalau kepala daerah kita sekarang mau kita mengetahui bahwa dia ini kegundahan atau tekan, ini harus dicek up dulu. iya, Nggak ada salahnya kan? nggak ada salah. Semoga Selebes Pos, Yes. penyambung lidah rakyat, Aman. bisa menyampaikan hal ini, dan teman-teman DPR bisa melihat podcast ini melalui bantuan teman-teman netizen juga. Saya berharap untuk ayo kita kawal sama-sama biar Goa lebih baik ke depan. Biar Goa lebih baik ke depannya. Betul. Karena sejarah Goa, saya melihat, saya mau katakan mundur, saya takut juga sama masyarakat Goa. Tapi saya katakan maju, juga saya takut dengan kondisi kekinian. Jadi apa ya, saya bisa katakan kepada para netizen, khususnya masyarakat Goa, tentang kondisi ini. Tapi yang jelas, saya meminta kepada saya punya brother untuk memberikan apa kesan dan pesan untuk masyarakat Goa. Seperti apa? Baik, saya minta masyarakat Kabupaten Goa untuk lebih bersabar menunggu kerja-kerja para teman-teman DPR. Bagaimana terkait hak angket pansus DPR. Saya berharap juga para masyarakat untuk lebih bijak melihat video-video singkat dan mengecek atau mengcross-check ulang kebenaran itu benar atau tidak. Dan saya yakin masyarakat Goa juga bisa memilah yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Saya tidak mengatakan hari ini diri saya benar, tapi saya berharap masyarakat Goa orang cerdas, masyarakat Goa orang berpendidikan, masyarakat Goa punya integritas yang tinggi, tentu bisa mengartikulasikan kejadian ini. Anggaplah suatu cobaan yang mungkin akan kita naik kelas yang jauh lebih baik ke depan. Terakhir nih, buat rekan-rekan yang menjabat sekarang dan saat ini sebagai kepala SKPD yang sudah terancam, seperti apa? Dan kepada Ibu Bupati kita yang terhormat, seperti apa? Baik, kepada teman-teman SKPD, lebih bersabar, lebih mengawal pemerintahan. Kita akan mengerjakan seluruh kebijakan-kebijakan pimpinan kita sepanjang itu semua kebijakan yang normal. Tentunya. Yes. Ibu Bupati, saya berharap tolonglah lebih bijaksana, lebih mengedepankan transparansi pemerintahan, baik tata kelola pemerintahan yang transparan dan tentu pengelolaan anggaran yang transparan juga. Ya. Ya, tentu pemerintahan yang baik berawal dari ketika pemimpinnya yang baik. Pemerintahan yang baik berawal daripada Pemimpin yang baik. keras sekali. Dan untuk Ibu Bupati seperti apa? Ibu Bupati, jangan mau terpengaruh dari bisikan-bisikan orang yang tidak bertanggung jawab. Luar biasa. Terima kasih para netizen, waktu dan kesempatannya telah kami sediakan, dan terima kasih kepada masyarakat Goa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya MDS Mustaqim Densi Kota undur pamit dan
Muhammad Agus Salim Harahap, orang yang biasa, tapi sahabatnya dia. Undur pamit juga. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.